Ya, kita siap. Mungkin hari ini kita mau bahas terkait dengan perusahaan punya performance AKR Koperindo dan juga nanti mau jelaskan juga lebih detail terkait dengan perkembangan di proyek JP. Saya minta tim saya Pak Denny untuk mulai presentation mengenai performance AKR dan juga outlook-nya untuk perusahaan gimana dan explain juga. Nanti saya juga jelaskan terkait dengan perkembangan DJP di second half of the presentation. Dan juga saya tunggu sampai question and answer ya. Baik. Mungkin kalau Denny udah siap untuk presentation. Ya, siap Pak. Bentar. Oke. Oke. Sorry. Share screen-nya mana ya? Oke. Oke. Sudah kelihatan Pak Anggit? Sudah Bapak Denny Oke. lihat presentasinya. Silahkan Pak. Ya, terima kasih hari ini kesempatannya. Mungkin hari ini saya akan memulai untuk presentasi mengenai Akra. Sedikit menjelaskan mengenai siapa kami, apa capaian kami di tahun ini, dan juga mungkin nanti kami akan juga untuk sesi Q&A beserta juga Pak Suresh mungkin nanti akan bersama kami juga, gitu ya. Jadi mungkin kalau kami sedikit jelaskan gitu, siapa kami. Kami ini adalah perusahaan terkemuka untuk logistik and supply chain yang sudah melayani Indonesia lebih dari 6 dekade ya. Pendahulu kami, pendiri perusahaan kami, Bapak Sugiarto Adikusumo yang masih sehat juga sampai detik ini, itu mendirikan perusahaan ini tahun 1960 dan juga untuk berkecimpung di dunia logistik dan supply chain untuk bahan kimia dasar seperti itu. Nah, di tahun 2005 kami berekspansi lagi untuk masuk ke sektor energi, di mana seperti yang kita tahu di tahun 2005 itu ada regulasi ya, deregulasi dari pemerintah untuk distribute BBM untuk yang non subsidized seperti itu. Nah, AKR masuk tahun 2005 dan terus berkembang untuk mensuplai BBM dan bahan kimia dasar, tetap nggak lupa akarnya sebagai supplier BBM kimia dasar, dan masuk juga di sektor retail juga pada akhirnya, dan terus ekspansi dengan mengembangkan dengan memanfaatkan apa yang menjadi kapabilitas inti kami di logistik and supply chain. That's why di tahun 2013 kami masuk juga untuk di kawasan industri, kami mendevelop kawasan industri JP sebagai salah satu juga role kami untuk di bagian logistik and supply chain. Nanti kami akan masuk juga ke bagian situ. Dan kedepannya kami melihat juga bahwa peluang untuk energi bersih dan terbarukan ini adalah salah satu peluang yang sangat baik di masa depan dan juga sangat penting dilakukan sebagai bagian kita, tidak hanya untuk keberlanjutan dunia di masa depan, tapi juga peluang bisnis yang cukup baik. Nah, seperti yang di kata-kata paling penting dari Pak Haryanto Adikusumo adalah fokus kami itu adalah di solusi logistik and supply chain. Bagaimana kami bisa hadir untuk memberikan solusi logistik and supply chain yang efisien dan energi yang kompetitif, seperti itu. Nah, bagaimana cara kami untuk bisa efisien dan kompetitif adalah satu yang paling penting, memiliki keunggulan kompetitif, yaitu logistik, infrastruktur logistik, ya. Jadi infrastruktur logistik ini bagi kami bukan hanya keunggulan kompetitif yang membuat kami bisa beroperasi di masa penuh ketidakpastian ya, seperti yang kita tahu tahun 2020 itu 2021 dan sampai sekarang juga kami mengalami yang namanya logistik and supply chain disruption seperti itu.
Nah, Akra mengalami impact yang sangat minimum terhadap logistik and supply chain tersebut, disruption tersebut, karena kekuatan infrastruktur yang kami punya. Jadi kami tersebar di 17 titik distribusi di seluruh Indonesia, dan juga dengan kekuatan logistik transportasi kami, baik itu truk, ya kami punya 350 unit, dan juga kami punya self-propelled oil barge ya, 14 unit, didukung juga dengan tangki storage yang tersebar di 17 titik distribusi di pelabuhan. Nah, kenapa ini adalah suatu hal yang penting? Karena sekarang ini memiliki titik distribusi yang dekat dengan pelabuhan, titik poin distribusi itu menjadi sangat penting dan sangat sulit didapatkan di masa sekarang. Karena ya keterbatasan lahan seperti itu. Nah, sementara kami sudah develop ini dari tahun 70-an dan juga terus berekspansi tahun 2000-an, dan kami punya titik distribusi yang juga memiliki land banks di titik distribusi itu cukup luas. Jadi kami punya kapabilitas untuk ekspansi yang cukup baik juga seperti itu. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang bisa dibilang barriers to entry untuk kompetitor mau masuk seperti itu, karena kembali lagi memiliki titik distribusi yang dekat dengan pelabuhan itu menghindarkan kami dari yang namanya adalah double handling, sehingga semua operasi kami bisa jauh lebih efisien. Nah, sekarang kalau kita bicara di masa sekarang, tentunya kita ada di masa yang sangat unik ya. Kita belum selesai juga menghadapi COVID, tapi kita sekarang sudah terkena impact yang namanya dari kondisi geopolitik dunia ya. Dan jangan lupa bahwa kita juga sekarang ini masih juga struggle terhadap yang namanya pemanasan global, dan bagaimana supaya kita ini effort kita ini untuk save the earth ini kita tunjukkan dalam bentuk kita beralih ke energi yang terbarukan. Nah, sebelum kita nanti masuk ke situ, kita mau sedikit memberikan informasi bahwa di tahun 2022 ini laba bersih kami itu sudah meningkat menjadi 955 miliar seperti itu, dan kami berekspektasi dan kami menargetkan bahwa di tahun ini juga kami akan terus bertumbuh dibandingkan tahun kemarin akan bertumbuh 60-70%. Jadi kenapa kami bisa seperti itu? Padahal kami atau industri di Indonesia secara keseluruhan juga terkena impact juga terhadap yang namanya pandemi dan geopolitik, karena tadi kondisi kemampuan dari infrastruktur logistik dan supply chain kami seperti itu. Nah, keunggulan logistik dan supply chain kami tambah lagi dengan kami berinovasi terhadap teknologi. Nah, dengan didukung dengan infrastruktur dan teknologi, lalu juga arus kas yang kuat dan yang baik, maka kami bisa menjaga performa kami di tengah ketidakpastian. Bahkan di Q2 bisa dibilang performa kami itu 23% lebih tinggi daripada Q1. Padahal Q2 kita tahu bahwa sudah mulai terjadi yang namanya kondisi geopolitik dunia. Nah, kalau kita bicara indeks kinerja utama juga pendapatan kami meningkat 107%, di mana yang paling utama drivernya itu adalah dari segmen trading and distribution, lalu juga bisa dibilang segmen lain juga memberikan kontribusi juga terhadap pertumbuhan pendapatan, seperti manufacture juga meningkat 48%, terus juga untuk di kawasan industri juga kontribusinya juga meningkat seperti itu. Nah, jadi dengan segala macam performa kami tersebut, kami bisa mencetak 74% kenaikan dari laba bersih kami menjadi 955 miliar, dan itu juga tidak hanya sebagai laba bersih, tapi juga kami bisa menghasilkan cash flow yang sangat baik, di mana saldo kas kami di 30 Juni 2022 itu hampir 3,6. Jadi dengan cash yang sangat kuat itu kami menjadi sangat terbuka optionnya kami terhadap pertumbuhan di masa depan,
tapi juga bagaimana kami memberikan return kembali kepada pemegang saham seperti itu melalui dividen ya, dan juga low, jadi bisa dibilang kondisi hutang kami juga sangat rendah. Jadi net gearing kami itu sekarang dalam posisi bisa dibilang net cash seperti itu. Nah sekarang kembali lagi mengenai segmen trading and distribution sebagai kontributor utama kami, bisa dilihat bahwa segmen petroleum itu 76% kontributor dari pendapatan kami, begitu juga dengan kimia dasar 19%. Jadi kalau di total itu sekitar 95%. Sisanya manufacture, logistik, dan kawasan industri. Jadi semua dari petroleum dan kimia dasar juga peningkatan dari segmen lainnya menghasilkan pendapatan yang meningkat 107% dibandingkan 6 bulan di tahun 2021 dari 10,7 menjadi 22,1. Nah, kalau kita sekarang bicara segmen untuk petroleum, sekarang terjadi peningkatan permintaan atau pertumbuhan yang positif untuk BBM dan fuel oil. Nah, kalau misalnya kita lihat di tahun 2019 sampai tahun 2021 tuh meningkat terus. Bisa dilihat di grafik yang kiri atas. Nah, tahun ini pun kami melihat bahwa pertumbuhan tersebut masih cukup baik. Nah, kenapa kami bisa seperti itu? Karena satu, kompetitor Akra itu mengalami yang namanya kesulitan, jadi akibat dari gangguan rantai pasokan. Kembali lagi, ini adalah competitive advantage yang kami punya, menghasilkan suatu keunggulan dari kami untuk bisa deliver produk dengan minimum gangguan lah, seperti itu. Nah, sekarang juga terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara harga BBM non-subsidi dengan BBM retail seperti itu ya. Sekarang kalau misalnya kita lihat di petroleum segmen itu customer kami itu paling besar adalah di mining dan mining related sector seperti service mining dan lain-lain. Sisanya itu adalah plantation dan power plant, juga industri lain-lain ya. Jadi dengan adanya peningkatan aktivitas di sektor mining, maka kami juga dari sisi kebutuhan BBM juga kami delivernya lebih tinggi lagi dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dari bagaimana Indonesia ini taking advantage terhadap harga komoditas, dalam hal ini kita bicara batu bara. Seperti yang kita tahu bahwa kondisi geopolitik dunia ini sekarang menjadikan sumber-sumber energi existing yang tadinya dinikmati oleh Eropa, sekarang mereka harus mencari sumber-sumber baru. Nah, sumber-sumber baru ini salah satunya adalah Asia dan khususnya adalah Indonesia. Sekarang meskipun mungkin saat ini belum betul-betul terlihat secara signifikan, tapi terlihat bahwa produksinya itu batu bara Indonesia itu meningkat, ya. Dengan peningkatan tersebut, maka, nah ini dia. Jadi banyak sekali yang bertanya, apa sih pengaruhnya harga komoditas terhadap AKR? Apakah harga batu bara meningkat, maka AKR akan terkena imbas. Jadi pertama yang harus kita pahami bahwa AKR itu dipengaruhi oleh produksi batu bara, kebutuhan BBM-nya. Jadi bukan harganya, seperti itu. Jadi kalau kebutuhan BBM-nya itu meningkat akibat produksi, maka AKR akan terpengaruh. Tapi bukan semerta-merta harganya meningkat, maka kami juga menjadi terpengaruh, seperti itu. Lebih kepada produksinya. Nah, sekarang kita lihat juga bahwa harga energi terjadi lonjakan akibat kondisi geopolitik. Jadi teman-teman juga pasti merasakan juga secara real ketika kita mengisi bensin mungkin jauh lebih mahal dibandingkan beberapa bulan sebelumnya ya. Nah, seperti ini juga yang menjadikan banyak kekhawatiran nih terhadap Akra. Apakah
harga ini, peningkatan ini akan berimpact terhadap profitabilitasnya Akra. Nah, sekarang untuk menjawab hal tersebut, kami harus menjelaskan bahwa bisnis model Akra itu untuk pricing-nya itu menggunakan yang namanya formula based pricing. Jadi, semua harga yang kami kenakan ke customer itu melalui skema pass-through kepada customer. Seperti itu. Jadi, semua harganya transparan, bisa dilihat, dan kami update per 2 minggu. Sesuai dengan reference MOPS yang kami gunakan. Jadi, reference MOPS itu adalah Mean of Platts Singapore, yang sebagai reference untuk produk petroleum ya, seperti bahan bakar, seperti itu. Nah, selain itu juga bagaimana kami bisa sukses adalah kami mengelola nilai tukar itu dengan option dan forward, dan kami yang paling utama adalah zero net open position. Artinya kami tidak berspekulasi terhadap harga BBM dengan membeli di harga rendah terus menjual di harga tinggi seperti spekulan, seperti trader, ya. Karena balik lagi ke poin nomor 1, kami semua harga kami pass through. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa profit AKR itu dibandingkan dengan harga BBM, mungkin teman-teman masih ingat di tahun 2021, tahun 2020 harganya cukup bergejolak ya, bahkan sempat minus. Nah, ketika di harga minus itu kami tetap bisa bertumbuh dari 2019, 2020, 2021 dari 717 sampai 1,1 ya. Jadi peningkatannya cukup signifikan di masa fluktuasi harga minyak seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa lihat bahwa pergerakan harga crude oil dengan harga ASP-nya, harga jual rata-rata Akra itu juga bergerak seiring lah seperti itu. Karena kami pass through semua harga kepada customer. Nah, sekarang kita masuk ke segmen kimia dasar. Jadi segmen kimia dasar AKR itu hanya provide 9 produk. Hanya 9 produk saja, tetapi semuanya adalah bahan kimia dasar yang dibutuhkan oleh sebagian besar industri. Sekarang teman-teman bisa lihat di pie chart yang kiri atas bahwa bahan kimia dasar kami itu dibutuhkan untuk sektor rayon, tekstil ya, tapi juga untuk food dan juga personal care, dan sekarang yang terakhir adalah kebutuhan terhadap smelter. Nah, seperti yang kita tahu, program pemerintah untuk mineralisasi, di mana sekarang perusahaan tambang itu dilarang untuk mengekspor secara langsung metal ore. Jadi semua harus diproses dulu nih di Indonesia, dan ini yang menghasilkan perkembangan atau development terhadap yang namanya smelter. Nah, smelter ini baik smelter nikel, smelter copper smelter itu membutuhkan bahan kimia, dan itu yang sekarang kami supply kepada smelter tersebut. Kedepannya kita lihat bahwa smelter ini akan terus bertumbuh ya ke depannya. Teman-teman bisa lihat di One Map SDM bahwa mungkin nantinya akan ada sampai 35 lebih smelter di Indonesia, dan ini tentunya akan berimbas baik juga bagi performa segmen chemicals-nya Akra, seperti itu. Nah, sekarang juga terjadi sama juga yang namanya gangguan rantai pasokan, sehingga banyak produk itu ketersediaannya menjadi berbeda kondisinya dengan beberapa tahun atau beberapa bulan, beberapa tahun lalu lah seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa terjadi pergerakan di tabel yang kiri bawah, ASP-nya Akra untuk chemicals, bahan kimia dasar, itu bahkan hampir double dibandingkan tahun lalu, tahun sebelumnya. Sementara kami bisa supply tetap tinggi ya untuk volume. Nah, ini yang ke depannya akan juga Akra melihat ini dengan sebagai suatu katalis yang positif, di mana pemerintah menggenjot pembangunan smelter, dan salah satu smelter yang akan dibangun itu sedang dibangun adalah smelter yang ada di JIPE. Nanti akan kami jelaskan juga. Tapi yang jelas program pemerintah untuk melarang ekspor metal ore secara mentah, tapi harus diproses dulu di Indonesia, ini adalah sesuatu yang juga menghasilkan benefit juga terhadap Akra, seperti itu. Dan juga sekarang kita lihat
ada yang namanya EV revolution. EV revolution adalah sebuah fenomena baru ya, terutama ketika harga BBM ini semakin tinggi. Indonesia juga sekarang ini pemerintah sedang menggenjot besar-besaran terhadap yang namanya utilitas electric vehicle, ya, di mana salah satu inisiasi electric vehicle ini supaya semakin populer adalah dengan nanti G20 itu mobil dinasnya adalah mobil dinas electric vehicle semua. Tapi bagaimana electric vehicle ini peningkatannya bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan nilai terhadap Akra, bahwa kembali lagi EV itu butuh baterai, baterai itu mostly komponen pembentuknya adalah nikel, dan nikel itu didapatkan melalui proses smelting. Nah, dengan proses smelting itu maka akan butuh yang namanya bahan kimia seperti itu. Dan Akra sebagai perusahaan yang mendistribusikan bahan kimia dasar tentu juga akan mengambil peluang tersebut. Nah, sekarang kami juga melihat bahwa ke depannya untuk retail segmen ini juga adalah sesuatu yang bisa dibilang masa depan, tapi yang paling penting juga kami mau membangun bisnis yang berbasis pendapatan recurring. Seperti itu. Nah, untuk retail sebenarnya kami sudah masuk di tahun 2010. Jadi mungkin SPBU Akra ini bagi teman-teman daerah dibandingkan kita yang di Jakarta mungkin lebih familiar dibandingkan kita yang di Jakarta. Karena memang kebanyakan di luar Jakarta, di daerah seperti itu. Selain itu kami juga distribute BBM itu untuk teman-teman nelayan melalui SPBN. Nah, melalui SPBU Akra yang warnanya biru, jadi mungkin teman-teman kalau perjalanan gitu ya, naik kereta dari Surabaya atau Jakarta Surabaya mungkin pernah lihat lah di pinggir rel kereta itu juga ada juga SPBU Akra, satu dua biji kelihatan. Nah, yang warnanya biru itu adalah SPBU Akra yang di mana Akra mendistribusikan BBM subsidized gitu. Nah, BBM yang disubsidi kami juga turut mendistribusikan seperti itu. Nah, sekarang jumlahnya sudah 100 lebih, dan sekarang tidak hanya melalui SPBU yang kami miliki sendiri yang warnanya biru, tapi juga kami membentuk GV juga untuk premium fuel lah seperti itu ya. BBM RON 90 ke atas, BBM high performance lah seperti itu, di mana sekarang ini bersama dengan BP sekarang sudah ada 30 outlet. Nah, terakhir paling baru itu mungkin teman-teman yang di Lenteng Agung tuh ya tahu bahwa ada SPBU dekat pecahan yang Jalan Jo itu yang paling baru, SPBU BP AKR. Nah, kalau yang ini warnanya hijau. Tahun ini rencana kami sampai beberapa tahun ke depan rencananya kami akan menargetkan sampai 350, dan sekarang sudah terbangun 30. Jadi bisa dibilang hampir tiap bulan kami roll out new place lah seperti itu. Yang kami tawarkan itu bukan hanya BBM dengan teknologi aktif itu yang bisa dibilang high quality, high performance, tapi juga bagaimana pengalaman baru membeli BBM. Dan ini banyak kali yang bertanya, kalau misalnya Akra masuk ke segmen retail, sementara tadi di atas disebutkan bahwa ada EV revolution. Nah, itu gimana ya? Nah, jadi kami melihat bahwa kehadiran kami dengan membangun SPBU BP AKR dengan pengalaman baru, yaitu dengan convenience store, terus juga ada tempat nongkrong, kopi tuku, ya, kopi kenangan dan lain-lain. Ini adalah suatu enabler untuk kami nantinya ketika pasar EV sudah cukup mature dan kami sudah siap dan sudah siap juga masyarakat dan kami masuk, ini mendukung perubahan lifestyle terhadap penggunaan kendaraan. Kenapa saya bilang perubahan lifestyle? Kalau menggunakan kendaraan biasa itu kita datang
isi bensin 10 menit pulang. Sementara kalau kita menggunakan EV dan harus charging itu sampai sekarang tetap yang paling baik optionnya adalah charging di rumah. Tidak charging di rumah. Kenapa? Tegangan listrik di rumah itu bukan high voltage, ya. Jadi kalau misalnya mau fast charging, jadi harus di tempat charging station. Nah, charging station itu pun kita juga tetap harus spend 30-45 menit. Nah, dalam waktu itu apa yang kita lakukan? Bengong-bengong aja kan pasti bingung juga ya. Nah, itu sebabnya dengan adanya Kopi Tuku, terus juga jajanan lain, Alfamart, begitu juga dengan mungkin pengisian oli seperti itu, juga fasilitas lain seperti musola. Jadi teman-teman yang menggunakan EV ketika nanti kami masuk juga di segmen EV, charging station juga jadi punya pilihan juga untuk nongkrong lah seperti itu di charging station atau di SPBU-nya BP selagi menunggu mobilnya dicas. Nah, sekarang kami akan masuk ke segmen kawasan industri kami, bisa dibilang ini masa depan kami, ya, di mana kawasan JP yang terletak di Gresik. Nah, sekarang ini sudah juga mendapatkan status kawasan ekonomi khusus. Ini adalah kawasan yang kami develop untuk mengintegrasikan kawasan industri dengan kawasan pelabuhan laut dalam. Jadi satu yang kami tawarkan adalah konektivitas antara kawasan industri dengan pelabuhan laut dalam yang bisa dibilang konsep tersebut masih jarang, bahkan di level regional. Jadi dan kawasan industri tersebut juga melalui penganugerahan status KEK, kawasan ekonomi khusus dari pemerintah, juga kami mendapat status KEK itu dengan tema industri berat dan industri teknologi tinggi atau 4.0. Nah, industri-industri tersebut adalah industri yang tidak hanya butuh lahan, tapi juga butuh akses konektivitas dan utilitas. Dan ini yang menjadi dasar kami untuk mendevelop JP ini. Jadi kami tidak ingin hanya jualan lahan tapi selesai, tapi juga bagaimana kawasan industri ini juga memberikan recurring income terhadap AKR di masa depan. Nah, sekarang mungkin kalau yang bertanya, sekarang udah seperti apa sih kawasan ekonomi khusus JP Gresik? Nah, sekarang sudah ada beberapa customer yang besar-besar sudah masuk ke kawasan industri kami. Sudah ada 16 proyek ya, dan juga yang anchor tenant kami adalah Freeport smelter tembaga ya, smelter tembaga Freeport. Jadi yang sedang dibangun sekarang progresnya sudah cukup signifikan. Nanti kita akan tunjukin fotonya. Lalu juga untuk pelabuhan laut dalam sekarang sudah di-develop, sudah beroperasi, dan sekarang sedang ekspansi juga. Dan utilitas seperti listrik, pasokan air, dan juga jaringan gas juga ya, untuk kebutuhan industri. Dan juga kami membangun juga yang namanya solar panel di utilitas JP sebagai pilot project kami. Nah, dengan status KEK juga membuat kemudahan bisnis di JP juga menjadi sangat dipermudah. Selain insentif yang diberikan pemerintah, juga kami mendirikan juga yang namanya kantor administrator sehingga semua perizinan dan koordinasi itu ada di satu atap seperti itu. Nah, ini beberapa ini foto mungkin foto ketika Pak Jokowi berkunjung. Pak Jokowi udah berapa kali datang, dan oleh karena itu beliau sangat passionate ya untuk tidak hanya membangun daerah sekitar, tapi juga daerah Gresik dan Jawa Timur lainnya. Itu sebabnya dalam beberapa tahun ini juga terjadi pembangunan besar-besaran daerah untuk membangun yang namanya konektivitas di daerah Jawa Timur. Nah, itu didukung juga dengan yang tadi insentif-insentif yang diberikan pemerintah melalui status KEK. Statusnya itu
benefit yang diberikan, insentif yang diberikan pemerintah itu bukan hanya insentif fiskal seperti tax holiday, tapi juga non fiskal seperti hak HGB 80 tahun, lalu juga kemudahan untuk ekspatriat untuk bisa bekerja di daerah KWK. Dan sekarang sudah berdiri juga untuk kantor administrasi, sudah beroperasi juga seperti itu. Dan inilah progres terbaru terhadap pabrik atau smelter, copper smelter yang sedang dibangun di JP. Jadi Freeport itu membangun copper smelter di JP dengan menyewa selama 80 tahun, itu 103 hektar dan juga 85 hektar tambahan untuk laydown area selama construction time mereka sampai tahun 2024. Nah, laydown area itu mungkin ada yang nanya apa sih laydown area? Jadi laydown area itu adalah tempat mereka untuk menaruh atau menyimpan lah ya peralatan-peralatan atau bahan-bahan mereka selama proses pembangunan. Selain itu mereka juga perjanjian 40 tahun untuk jetty, special jetty untuk mereka. Nah, dan kemarin juga ada perjanjian antara PLN, Freeport dengan JP untuk suplai tenaga listrik. Jadi high voltage electricity-nya disuplai oleh PLN, lalu akan diterima oleh fasilitas JP dan akan di step down dan akan didistribusikan untuk smelter, copper smelter Freeport sesuai dengan kebutuhan listrik yang mereka butuhkan. Seperti itu. Nah, sekarang kalau dibilang penjualan lahannya seperti apa sih? Pertama kami harus memberitahukan bahwa KEK JP adalah kembali lagi KEK yang memiliki status untuk industri berat dan 4.0. That's why kami menargetkan untuk industri-industri berat seperti petrochemical, terus juga industri ferrometal ya seperti itu copper, steel dan nikel. Lalu juga industri yang lain yang berstatus teknologi tinggi. Jadi kami tidak menargetkan untuk industri yang padat karya seperti industri tekstil atau sepatu seperti itu yang butuh tenaga kerja banyak tapi tidak butuh utilitas. Nah, kalau yang kami targetkan adalah industri high tech yang juga membutuhkan utilitas sehingga nantinya akan memberikan yang namanya recurring income terhadap AKRA seperti itu. Dan sekarang tentu kembali lagi ke EV Revolution, sekarang kami juga menargetkan untuk di JP itu ada juga industri berbasis EV ya untuk baterai dan segala macam, tapi juga dengan adanya copper smelternya Freeport, kami juga sulfur based product industries ya, seperti pupuk atau kertas seperti itu. Karena dengan adanya copper smelter di Freeport, itu sekarang kami lihat ada sebuah potensi untuk membangun suatu ekosistem juga. Karena 1,7 juta sulfur yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari copper smelter ini bisa diserap oleh AKR juga untuk kami distribusikan. Nah, sekarang sudah ada dari total proyek kawasan industri di hampir 1.800, sekarang land bank kami itu di sekitar 1.000 hektar dan 340 hektar yang siap jual seperti itu. Nah, ini yang kami translate atau kami terjemahkan menjadi bagaimana kami mendapatkan pendapatan tidak hanya dari penjualan lahan tapi juga sewa. Dan sekarang secara kumulatif itu sudah 85,5 hektar sampai di paruh pertama di tahun 2022. Nah, sekarang untuk di tahun 2022 full year itu kami menargetkan itu 40 hektar dan saat ini bisa dibilang very close untuk kami bisa achieve target tersebut. Sudah ada investor asing yang sudah advance stage dengan kami dan semoga di paruh kedua bisa kami realisasikan menjadi penjualan seperti itu. Nah, untuk sewa juga tadi sudah disebut bahwa sudah ada long term contract 80 tahun antara kita dengan Freeport. Jadi
ke depannya 150 sampai 160 lebih miliar per tahun itu kita bisa dapatkan dari lease income. Nah, ini yang kami sebut sebagai memonetisasi JP. Bagaimana tadi yang kami punya land bank 1.000 hektar tersebut bisa kami translate menjadi suatu pendapatan. Sekarang itu kontribusi JP terhadap laba bersih itu tahun 2021 itu sekitar 14%. Ke depan itu kami menargetkan kontribusinya lebih dari 30. Nah, dari mana bisa seperti itu? Karena di tahun di tahun ini apabila tercapai targetnya itu, maka kami bisa dapat pendapatan dari selain sales, utilities dan lease income itu ya 1,1 sampai 1,2 triliun seperti itu. Nah, untuk itu kami dari target tersebut kami translate menjadi target kontribusi gross profit itu 30% lebih seperti itu di tahun 2024 ketika sudah beroperasi penuh. Nah, kita sekarang masuk ke posisi financial and dividend. Sekarang kami juga ingin memberitahukan bahwa posisi neraca kami berada dalam posisi yang sangat kuat. Total aset kami di 27,8 triliun dan equity kami di hampir 12T. Nah, tapi net gearing kami itu sekarang bisa adalah angkanya minus 0,06. Jadi bisa dibilang sekarang kami dalam posisi net cash karena cash kami di 30 Juni 2022 itu adalah 3,57 ya, sementara gross-nya debt-nya itu di 2,8. Jadi lebih besar cash kami daripada gross debt kami. Gitu. Nah, teman-teman juga bisa lihat bahwa secara rasio return on asset kami juga meningkat, begitu juga dengan return on equity terjadi peningkatan. Dan performa ini yang kami harapkan untuk bisa terus kami jaga sampai di paruh kedua dan full year tahun 2022 seperti itu. Manajemen juga sudah mengumumkan dividen interim yang lebih tinggi tahun ini untuk Rp25 per saham. Jadi manajemen AKR itu memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen lebih dari 30% dan secara realita kami konsisten membayar dividen lebih dari 50% di 5 tahun terakhir ini. Nah, sekarang ini kami akan membayarkan di 16 Agustus dividen senilai Rp25 per saham atau 493 miliar. Ya, jadi kalau di kemarin di tahun ini kemarin di RUPS yang kemarin juga kami sudah bayarkan 29 per saham itu untuk dividen tahun kemarin yang 17 di tahun ini, kemarin di sebelumnya interimnya sudah 12 dan di tahun ini untuk tahun 2021 kami bayarkan 17. Jadi tahun ini sampai sekarang kami sudah membayarkan 17 dan 25 seperti itu. Nah, dengan kinerja kami yang cukup kuat, kami melihat bahwa kami harus merevisi yang namanya proyeksi kami. Jadi proyeksi kami berdasarkan hasil dari Q1 saat itu sudah kami revisi dari 1,1 menjadi 1,4 sampai 1,5. Nah, ternyata kami lihat bahwa kami harus merevisi lagi sehingga sekarang kami menargetkan target kami untuk net profit kami itu ada di 1,8 sampai 1,9. Nah, kami melihat kami masih on track untuk bisa mencapai target tersebut. Itu didukung dari pertumbuhan dari segmen petroleum dan basic chemicals, yaitu di semester 2. Nah, begitu juga seperti yang tadi kami sudah sebutkan, untuk realisasi penjualan lahan kami di paruh kedua, seperti itu. Nah, kami juga melihat bahwa kami harus bertumbuh ke arah yang lebih hijau atau ke arah yang lebih sustainable dan tidak hanya itu kami
sudah mereport sustainability report itu sudah sejak 2015 dan tahun 2021 juga kami sudah rilis sustainability report kami dan kami menginisiasi yang namanya solar panel development di JP itu di utility center. Ini sudah terpasang 480 kilowatt solar panel dan ini adalah satu pilot project yang membuktikan bahwa konsep tersebut adalah proven dan ini yang bisa kami tawarkan dan ini kami lihat dengan luas area di JP yang 1.700 lah total projectnya, itu kami lihat bahwa adalah potensi yang sangat besar untuk kami membangkitkan solar panel di JP untuk kami supply ke industri-industri yang ada di JP sehingga apabila ada customer kami yang membutuhkan energi yang bersih, kami bisa tawarkan solar panel tersebut. Tapi sebagai main powernya adalah menggunakan yang namanya gas. Jadi kami tidak ada yang namanya power plant bersumber batu bara. Jadi semua menggunakan gas yang notabene lebih bersih dan juga kami ke depannya melihat bahwa ada peluang untuk mendistribusikan processing gas di JP juga sebagai tempat untuk mendistribusikan gas baik di Indonesia maupun di regional. Nah, sekarang kalau kita bicara dari segala macam inisiasi tersebut, apa rekognisi yang kami dapatkan adalah Akra itu baru saja juga kembali dipilih untuk di indeks Rikahati ESG LQ45 untuk yang ESG dan juga IDX ESG Kahati Sector Leader. Itu untuk periode Juli sampai November 2022. Jadi dengan segala macam capaian kami dan juga apa yang kami lakukan terhadap sustainability, maka kami bisa menutup diskusi kami hari ini dan nanti dilanjut dengan Q&A.